Belandanya bilang, kan ini bukan jarahan, kan kita yang nemukan kan gitu ya. Oke. Ya jadi Logik juga sih. masa kalian mau minta juga gitu kan. Cuman kemudian alasan tambahannya yang bikin kita juga makin bersikukuh gitu ya. Dia bilang gitu, kalau abang ada kesempatan pergi ke Museum Naturalis di Belanda, di Leiden tuh. Bagus, ya saya nggak punya komplain sama sekali tentang cara mereka bagaimana menggunakan itu gitu. Cuma argumen saya juga sama, ya Indonesia boleh dong. Ya mengarah seperti yang sekarang kalian lakukan. Setidaknya kita belajar untuk itu. Gitu kan. Kita harus berbahagia bahwa barang-barang kita yang dicuri, dicopet atau dirampas, saya nggak ngerti kata yang tepatnya yang mana. Tapi intinya adalah barang-barang berharga kita atas nama masa lalu yang berada di berbagai negara, terkhusus Belanda karena mereka pernah menjajah kita ratusan tahun, itu dikembalikan dalam jumlah yang banyak. Saya yakin masih banyak yang lain, tetapi untuk kali ini tampaknya jumlahnya agak banyak, ratusan. Benda-benda purbakala dan banyak macam. Ada banyak pikiran saya yang berpendar menyangkut soal itu. Apakah kita harus menerimanya atau bagaimana? Apakah kita mampu mengelolanya atau bagaimana? Untuk itu saya mengundang orang yang baru pulang dari Belanda menerima barang-barang itu atas nama pemerintah Indonesia. Dirjen Kebudayaan Mas Hilmar Farid, seorang pemikir kebudayaan. Pak Dirjen, thank you. Sama-sama, Bang. Ya, itu pembukaannya. Apa yang dikembalikan kepada kita dan bagaimana prosesnya? Silakan. Ceritanya agak panjang, tapi yang kembali ini 472 objek, items gitu ya, dari 4 koleksi berbeda. Koleksi yang pertama ini lukisan patung yang dibuat oleh para seniman Pitamaha. Dari Bali, tahun 30-an karya mereka pernah dibawa ke sana, sekarang kembali. Yang kedua kelompok koleksi arca-arca dari Candi Singosari. Jadi Candi Singosari di Malang itu kalau kita lihat 4 sisinya ada lubang itu sebetulnya ada arca di dalamnya. Itu periode kapan ya dalam tahun kebudayaan kita? Kalau tahun kebudayaan itu abad ke-13. Okay. Itu dibawa dulu. Dan kemudian pernah dikembalikan tahun 70 salah satunya Prajna Paramita yang sekarang juga ada di Museum Nasionalnya. Nah sekarang seluruh pasangannya itu kembali, masih sisa 2 yang ada di sana. Ketiga ini yang agak besar dan agak ramai karena koleksi dari Kerajaan Lombok. Ya. Jadi tahun 1894 Belanda invasi ke Lombok, keratonnya dihancurkan gitu ya. Kemudian seluruh isinya dijarah. Ya itu yang kemudian dibawa kembali ke sana. Terus yang terakhir ini adalah keris dari Kelungkung. Ini sama nih waktu invasi juga ya. Jadi 1908 Belanda menyerbu Kelungkung, Puputan ya. Kalau di sana kan mereka Puputan. Perang Puputan ya? Ya, Puputan Kelungkung ini kerisnya kemudian dibawa sampai ke sana. Jadi total seluruhnya itu ada 472 objek. Prosesnya panjang gitu ya karena kita sebenarnya udah meminta benda-benda ini dikembalikan dari tahun 49 Bang. Jadi para pendahulu kita lah gitu mereka udah memproses itu dan responsnya dari Belanda walaupun tertera di dalam perjanjian kerjasama di antara kita dengan Belanda pelan sekali ya. Jadi tahun 50-an 60-an tuh praktis nggak ada yang balik gitu ya. 70-an mulai ya zaman Presiden Soeharto Prajna Paramita kembali, kemudian beberapa benda milik Pangeran Diponegoro juga sempat kembali gitu ya. Tetapi menariknya waktu itu diserahkan sebagai semacam hadiah. Jadi goodwill-nya. Padahal milik kita. Padahal milik kita. Kita kan aneh juga ya. Jadi mereka kasih gitu, oke ini sekarang ada sampai yang terakhir 2016 bulan November Perdana Menteri Rutte datang gitu ya. Terus juga bilang ke Presiden Jokowi ada keris dari Bugis ya. Dia bilang ini ya hadiah ya dari kami gitu. Terus jadi modalitasnya selalu begitu gitu ya. Mereka berbaik hati mengembalikan gitu.
Nah, saya waktu masuk kan 2016 Oke. ya, Januari ya. Saya pikir ini ada yang salah dengan ini gitu ya. Kayaknya kok arrangementnya begini gitu Iya. ya. Karena ya tadi ya prinsipnya memang sudah ada kesepakatan dan bukan sebagai hadiah gitu ya. Itu benda yang menurut kita punya arti penting secara historis dan seterusnya. Nah, proses pertama yang saya langsung tangani adalah koleksi Delft. Jadi Museum Nusantara di Delft itu tutup karena Belanda nggak punya duit. Ya, kota Delft nggak punya uang cukup untuk mengelola museum, mereka tutup dan kemudian koleksinya dihibahkan. Oh, barang-barang yang ratusan tadi ini berasal dari koleksi museum di Delft. Yang 472 bukan. Oh, oke. Bukan ya. Ini 2016 saya proses. Nah, ini cerita tentang modalitasnya ya, bagaimana Belandanya ini gitu. Terus mereka bilang, oke, ini kita punya belasan ribu objek. Saya bilang kalau belasan ribu objek nanti dulu gitu. Kita nggak punya kapasitas untuk nampung itu semua kan gitu. Yeah, yeah. Dan kita juga bukan kayak, oh museumnya tutup, serahin deh ke Indonesia terus kemudian ambil. Kita nggak mau. Jadi posisinya waktu itu juga saya kritikal ya terhadap proses ini. Kalaupun ada yang dikembalikan, harusnya kita dong yang menentukan. Oke. Ada ratusan ribu benda museum di Belanda gitu ya. Posisi kita bukan kemudian semuanya harus balik banyak-banyak mengosongkan isi museum di Belanda, bukan itu posisinya. Tetapi semua benda yang memiliki arti penting secara historis, secara kultural, secara saintifik gitu ya untuk kepentingan kita. Dan prosesnya dimulai di sana tuh kemudian. Nah, pada saat bersamaan ini penting sekali konteks juga ya. Eropa kan berubah. Ya, Presiden Macron 2017 bulan November dia announce itu. Emmanuel Macron, Prancis. Dia mengumumkan gitu. Kita akan mengembalikan apa yang dulu kita ambil dari Afrika. Wah, pidato besar itu. Oke. Heboh itu dunia permusiuman. Waduh gitu ya. Ini berarti kan dampaknya akan besar sekali gitu. Belanda ikut respons. Ya, 2017 November Macron mengumumkan. Belanda juga mulai, wah gimana ya katanya. Jadi, terus mereka intinya adalah kaum imperialisme itu sedang menunjukkan wajah baiknya ya. Setelah ratusan tahun gitu. Jadi mereka mulai lihat sejarahnya sendiri kan gitu ya. Dan 2019 kemudian beberapa museum di Belanda sepakat untuk bikin kayak semacam policy guideline. Okay. Kita dapatkan, kita kirim. Oh, saya bilang oke, saya datang nih ke Belanda gitu ya bulan Mei 2019. Saya bilang oke, kita diskusi. Ini modalitas untuk pengembaliannya seperti apa gitu. Dan saya mau kita ini tempatkan dalam posisi yang setara. Ya, jadi bukan kayak oh, ini nih benda-benda yang kayaknya bagus dikembalikan ke Indonesia. It's not for you to decide gitu ya. Itu kita yang harus menentukan. Itu keputusan gitu. kita ya. Iya, dan waktu dengan Delft juga begitu. Saya dikasih daftar, saya bilang teman-teman pergi ke sana, seleksi yang baik menurut kalian kurator dan segala macam pasti punya kapasitas ya untuk menilai mana semua yang penting. Alot sekali dengan Belanda. Belanda maunya kirim semua. Kalau nggak mau kirim nggak jadi. Saya bilang oke, kalau gitu nggak jadi aja gitu. Jadi kadang-kadang berurusan seperti ini kan juga mesti clear gitu posisi kita mau apa gitu sebetulnya dengan ini gitu. Jadi pengalaman dengan Delft walaupun kemudian Perdana Menteri Rutte kirim satu bilah keris itu, terus kemudian ada 1.500 total yang mereka kembalikan. Cuman saya bilang sama Belandanya, this is not how to do it gitu. Enggak, jangan begini caranya. Kalaupun ada, kita duduk dong. Ya, sama-sama kita juga punya ahli, pihak Belandanya punya ahli, kita diskusi gitu ya di dalam proses ini. Nah, proses ini yang dengan kerangka pemikiran ini mulai 2020. Dan kemudian kita bentuk tim repatriasi, Pak Dubes Besaka Puja jadi pimpinan dari tim kita. Dari pihak Belandanya ada lawyer mereka, Lilian Gonçalves. Jadi bagus ya dengan term yang clear memproses ini gitu. Akhirnya seperti kemarin ya, jadi 10 Juli adalah penyerahan dari hasil kesepakatan kita. Jadi tim kita kerja bersama dengan tim Belandanya gitu ya untuk menentukan mana yang baik dan kemudian kita juga tentu technical arrangement ya. Jadi siapa yang ngirim, siapa yang bertanggung jawab, itu juga saya agak keras bilang ya harus dia dong bayar, masa kita yang bayar gitu. Kan dia ngambil, dulu nggak bilang gitu ya, sekarang kalau dia kembalikan ya silahkan juga menanggung biayanya. Sebenarnya apa alasannya Belanda seakan-akan menjadi baik itu mengembalikan ke kita? Tentu saja bukan hanya gara-gara mendapatkan semacam penyadaran baru dari Macron kan? Apa alasannya? Apakah mereka sudah tidak punya biaya untuk mengelola itu? Atau bagaimana Pak Dirjen?
Ya pembacaan saya salah satu alasan tentu ini kan beban secara finansial pasti, ya. Tetapi juga ada beban politik di dalamnya kan. Berlama ini isu besar kan kalau di Belanda. Di kita udah nggak isu, ya karena kita adalah pihak yang dizolimi di masa lalu. Kita adalah korban, ya. Tapi buat mereka itu heated political debate mengenai itu tuh, ya. Misalnya mengakui kemerdekaan Indonesia deh, ya itu kan lama sekali sampai Perdana Menteri Rutte baru bisa secara formal bilang tahun ini. Ya betul 17 Agustus 1945. Karena implikasinya dari ucapan itu apa? Kalau misalnya dia mengakui kemerdekaan kita 17 Agustus 1945, maka semua yang mereka lakukan sampai tahun 49 ilegal dong. Ya, dan buat mereka itu isu politik yang sangat besar. Gitu ya. Jadi banyak yang boleh dibilang pertaruhkan lah ya dengan proses ini gitu. Dan urusan museum ini sebenarnya bagian dari itu. Ya, jadi saya membacanya permintaan maaf dari Willem Alexander Raja ketika bertemu Presiden Jokowi di Bogor kan juga mengucapkan itu ya, maaf atas kekerasan yang terjadi pada periode itu. Perdana Menteri Rutte lebih jauh lagi bilang bahwa kemudian ya betul kemerdekaan 17 Agustus 45 gitu. Dan urusan museum benda-benda yang dikembalikan yang sebetulnya merupakan hasil kesepakatan kita tahun 49 akhirnya dijalankan. Cuman modalitasnya kan dulu juga nggak pernah dibahas. Kayak apa sih ya model pengembaliannya gitu. Nah kita nih yang secara aktif sekarang ikut menentukan. Saya tidak yakin apakah pertanyaan ini layak saya ajukan kepada Anda. Tapi saya tertarik loh. Tadi kan logikanya adalah pada akhirnya pemerintah Belanda mengakui bahwa ya benar kita merdeka pada tanggal 17 Agustus kira-kira begitu ya. Kemudian efek politiknya di sana itu menjadi tidak sederhana. Dan tampaknya pada bagian itu ikutan pula lah tentang segala hal yang mereka ambil dari kita itu harus dikembalikan. Sampai pada bagian ini itu masih bicara tentang kaitan budaya barangkali. Makanya saya katakan tadi, apakah saya layak bertanya pada Anda? Tapi siapa tahu Anda mau menjawabnya. Lantas bagaimana dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawab Belanda selain dari benda-benda itu? Misalnya, kan kita tahu ada gugatan dari korban di kampung saya. Ya. Korban Westerling. Ya kan di kampung saya itu parah itu 40.000 jiwa di Sulawesi Selatan. Apakah itu juga menjadi bagian atau varian dari hal yang sedang kita bahas ini Pak Dirjen? Betul sekali. Jadi ada 2 kasus yang kemudian dibawa ke pengadilan di Belanda. Ya. Dan Westerling salah satunya. Dan kemudian diproses di pengadilan. Ya. Nah, yang menarik kemudian ada keputusan ya harus membayar kompensasi dan seterusnya sampai sekarang juga belum berjalan gitu ya. Sudah ada putusannya? Ya, putusannya pengadilan sudah ada gitu. Cuma yang jadi soal itu tadi 4549 tadi mereka ini para korban ini dianggap apa? Ya karena waktu itu masih sah kekuasaan Hindia Belanda. Di mata Belanda, ya maka mereka ya sebagai warga dari Hindia Belanda, gitu loh ya. Jadi ini political contention yang memang delicate betul lah gitu ya. Jadi hukum politik itu nyampur sedemikian rupa dengan narasi sejarah gitu dan itu. Ya, saya kira kita nih diskusi ini sebenarnya. Makanya saya tadi mengatakan mohon maaf sebelumnya apakah Anda pertanyaan ini layak kepada Anda. Tapi intinya adalah berarti kalau begitu pada akhirnya perdebatannya dan atau pembahasannya ya memang hanya antara 17 Agustus sampai 17 Agustus 45 sampai 49 ya. Ya, Desember 49 Desember 49 itu ya. Pengakuan kedaulatan itu kan. Oke, kalau begitu saya kembalikan pada format pembicaraan kita. Saya khawatirnya kemana-mana nih, bahaya nih kan. Oke, kita kembali ke benda sejarah. Seberapa banyak benda sejarah kita yang ada di Belanda, Pak Dirjen? Ya tentu saja saya melihat beberapa di Belanda ya, di Den Haag segala macam. Tapi sebenarnya seberapa banyak? Tadi saya dengar ada angka 15.000 atau berapa gitu? Bisa lebih. Dari segi jumlah, kalau yang kita hitung adalah benda yang dibawa dari sini ya. Gitu ya. Dan mesti kita ingat sebenarnya sejarah museum itu sendiri sebagai institusi kan institusi kolonial. Mulanya sebagai institusi itu dari apa yang disebut Cabinet of Curiosity. Jadi mereka tuh punya satu lemari isinya benda-benda dari
negara-negara atau wilayah-wilayah yang mereka kunjungi gitu. Atau didudukan. Ya, atau diduduki gitu ya. Karena unik, karena mereka nggak pernah lihat dan segala macam gitu. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal dari museum yang kita kenal sekarang gitu. Jadi kalau bicara tentang seberapa banyak, ya mayoritas koleksi mereka sebenarnya berasal dari situ, dari proses itu. Jumlah tentu kita bisa duga ya mereka punya jutaan koleksi gitu ya. Aman kalau kita bilang persentase yang cukup signifikan itu sebetulnya dari sini gitu ya. Nah hanya saja pembicaraan mengenai repatriasi ini fokusnya kepada semua benda yang mereka peroleh secara tidak sah. Ya, dalam bahasa Belandanya mereka bilang tuh roofkunst adalah looted art. Jadi karya-karya atau benda-benda yang diperoleh dengan cara jarahan gitu ya. Nah kategori ini yang menjadi pembeda gitu ya, karena ada benda-benda yang memang diserahkan secara sukarela gitu ya. Ratu Belanda dapat hadiah dari Sultan Hamengkubuwono ya, dan seperti itu terjadi di dalam sejarah kita ya. Atau yang mereka secara legal beli di pasar, ada yang unik mereka ambil dan seterusnya. Jadi pembedanya adalah di situ. Nah kalau bicara tentang kategorisasi ini, jumlah yang diperoleh dengan cara tidak sah, mungkin menghitungnya begini. Kalau harta atau koleksi dari Lombok misalnya ya, yang diperoleh dengan cara menyerang satu istana kemudian mereka jarah, itu isinya ratusan ya benda berharga. Kita ingat aja gitu ya, sepanjang abad 19 sampai awal abad 20 lebih dari 100 kali mereka menghancurkan istana seperti itu di seluruh Nusantara ini. Ya tinggal kita kalikan lah gitu ya, untuk hitungan yang sederhana gitu ya. Belum lagi misalnya benda-benda purbakala ya, jadi seperti Candi Singosari gitu ya, ya itu dengan ringan aja mereka bilang pindahkan ke Semarang kemudian pindah ke Belanda, dan itu jumlahnya juga ratusan gitu ya. Jadi banyak sekali ya, dan sangat masif gitu ya di masa itu, khususnya selama 100 tahun sebelum kemerdekaan itu boleh dibilang puncaknya ya, mereka membawa dalam jumlah sangat besar. Yang kembali ke kita ini atau yang dikembalikan ke kita ini, Pak Dirjen, dia berada pada periodisasi sejarah kapan itu? Setelah tahun 1900-an atau barangkali ada yang lebih tua dari situ? Sebab saya akan bertanya begini. Benar nggak barang ini cukup layak untuk kita sebut sebagai benda sejarah kecuali bahwa dia pernah dipajang di istana ketika penjarahan itu terjadi? Kalau yang sekarang kembali itu ada yang dari masa Majapahit gitu. Bahkan ada yang lebih tua dari itu. Nah salah satu koleksi yang juga kita minta, dan ini sangat diperdebatkan ya di Belandanya, itu adalah koleksi dari Dubois. Dubois ini, Eugène Dubois ini adalah orang yang melakukan penelitian prasejarah tentang manusia prasejarah di Jawa nih ya. Jadi manusia Pithecanthropus erectus dan seterusnya ditemukan itu, dan khusus mengenai koleksi Pithecanthropus erectus ini yang kita minta, gitu ya, untuk kepentingan kita di sini. Belandanya bilang, kan ini bukan jarahan, kan kita yang nemukan kan gitu ya. Ya jadi masa kalian mau minta juga gitu kan. Cuman kemudian alasan tambahannya yang bikin kita juga makin bersikukuh gitu ya. Dia bilang gitu, ini kan untuk kepentingan saintifik gitu ya, harus ada di Belanda. Karena disinilah bisa diakses dengan luas. Ketiga, ini satu isu juga yang saya kira relevan untuk yang lain. Di sini kan dijaga dengan baik, apakah di sana akan dijaga dengan baik dan seterusnya. Jadi segala macam argumen yang mereka kasih gitu. Nah kita juga balik gitu. Kalau dia memang untuk kepentingan saintifik, sudah waktunya ilmuwan Indonesia juga punya akses langsung dong. Masa kita mau belajar tentang segala sesuatu yang terkait dengan kita mesti ke Belanda dulu, gitu kan? Kalau misalnya memang bicara tentang kapasitas dan segala macam, ayo kerjasama dong. Ya Indonesia Belanda, mari kita kembangkan ya, sehingga pergerakan ilmiah kita ini juga bisa maju gitu ya. Kalau enggak kan ya semuanya ada di sana, kalau mau belajar ada di sana. Sementara temuan-temuan baru di bidang itu sekarang ini banyak sekali Bang. Di Indonesia ini ya, termasuk di Sulawesi Selatan, temuan lukisan-lukisan gua. Di gua apa sih namanya itu? Maros tuh. Ya. Maros Pangkep itu penuh dengan itu. Terus ya
data-data ini dikumpulkan dalam jumlah yang sangat signifikan. Begitu kita mau coba periksa dengan bukti-bukti yang lain ke Belanda. Udah, berarti terbatas akses kita. Jadi kita juga punya argumentasi sebaliknya ya terhadap koleksi-koleksi yang sifatnya memang bukan barang jarahan. Nah, memang kalau kita periksa di dalam kesepakatan kita dengan Belanda, mereka juga bilang bukan hanya benda jarahan, tetapi juga yang punya arti penting bagi negara penerima, yaitu kita, gitu ya. Nah, kita yang mesti define kan, kita mendefinisikan apa yang maksudnya arti penting nih, gitu. Ya tadi ya, kepentingan ilmiah jelas. Kita nih sebetulnya jauh lebih produktif. Arkeolog kita ini jauh lebih produktif daripada mereka di dalam urusan penelitian tentang manusia purba. Jadi itu dikembalikan ke kita. Penemuan di Sangiran itu kalau nggak salah itu kembali semua ke kita. Kalau Sangiran memang nggak pernah keluar, ada di kita terus. Oh, oke. Ya, yang di Sangiran ya, gitu. Kalau ini kan dia trinil ya, dia ketemu kemudian dibawa dan mereka alasannya wah di sana kita mengembangkan saintifik. Ini tadi ya argumennya kan dia bilang digunakan untuk kepentingan ilmiah, terus kemudian juga disimpan dengan baik. Eugene Dubois pertama sekarang kalau kita lihat dari perspektif sekarang keliru dalam merumuskan, bukan Pithecanthropus erectus, itu Homo erectus. Homo erectus. Ya, masuk di dalam genus yang sama seperti kita ini, Homo sapiens dan seterusnya. Kedua, dipelihara dengan baik untuk waktu puluhan tahun ada di lemarinya dia di rumah. Dia juga nggak tahu mesti bikin apa dengan itu gitu. Setelah kemudian dia disease, baru tahun-tahun 40-an, 50-an orang membuat strukturnya. Jadi argumen-argumen seperti itu juga kita selalu ya kita juga perdebatkan. Jadi panjang gitu. Panjang. Sananya juga keras gitu. Ya, kita juga kalau abang ada kesempatan pergi ke Museum Naturalis di Belanda di Leiden tuh. Bagus, ya saya nggak punya komplain sama sekali tentang cara mereka bagaimana menggunakan itu, gitu. Cuma argumen saya juga sama, ya Indonesia boleh dong, ya mengarah seperti yang sekarang kalian lakukan. Setidaknya kita belajar untuk itu. Gitu kan. Jadi valid juga alasan kita untuk meminta karena kita juga ingin mengembangkan seperti yang apa yang kalian lakukan. Kapan barang itu sampai di tempat kita, Pak Dirjen? Kalau yang 472 insya Allah sebelum Agustusan ya. Kita rencanakan minggu-minggu pertama Agustus dengan kargo ya. Dibawa ke sini, proses di bea cukai dan seterusnya ya, berharap sebelum 15 Agustus itu udah bisa sampai. Ada dua pertanyaan sebelum saya berpindah ke kita di sini, masih di sana. Yang pertama itu adalah bagaimana dengan benda bersejarah kita? Saya nggak ngerti nih apakah ada, semoga saja tidak ada, yang kemudian berpindah tangan ke negara lain, ke orang lain, apakah dijual dan atau diserahkan sebagai cenderamata kepada negara sahabat Belanda itu bagaimana dengan itu dan apakah kita memintanya? Satu. Yang kedua itu bagaimana dengan benda-benda yang lainnya, akan ada sesi lainnya untuk penyerahan itu atau bagaimana Pak Dirjen? Ya. Untuk yang pertama ada Bang, ada. Ya, jadi Belanda ini semasa berkuasa di sini murah hati gitu ya. Raja Thailand datang dikasih kepala Borobudur ya. Itu milik kita. Itu dibawa ada dua apa namanya tuh? Dua kereta lah, dua truk lah kalau sekarang gitu ya. Wow. Itu dibawa ke sana gitu. Dan sampai sekarang masih ada. Di Thailand? Ya di Thailand. Ya, di museum di Bangkok itu. Jadi stupa Borobudur kan banyak yang nggak ada kepalanya. Itu lengkap di sana? Itu ada kepala-kepalanya di sana gitu. Nah itu kita pernah juga bicara ya bagaimana reintegrasi ya. Jadi kita integrasikan kembali dan pembicaraan dengan Thailand ya, walaupun baru awal karena mereka kan recipient kan, mereka menerima, mereka nggak minta gitu ya. Jadi gua nggak berurusan sama lu kan gitu. Gua dapat dari sono kan gitu. Oke. Persis. Jadi ada kasus seperti itu. Ada lagi yang cukup signifikan, prasasti kita yang dibawa Raffles. Ya, jadi Raffles ini dia bawa prasasti namanya prasasti Pucangan gitu ya, tentang Raja Airlangga gitu. Dan prasasti itu dalam perjalanan dititip di India. Jadi sampai sekarang masih ada di India Museum di Kolkata. Saya ke sana gitu ya, diskusi karena dengar waktu itu ada pemikiran dari pemerintah India sebagai goodwill gitu ya. Coba deh kita lihat kemungkinannya itu bisa diintegrasikan kembali. Ya pemerintahnya boleh bilang begitu, orang museumnya lain lagi mikirnya kan gitu. Jadi ketika kita mulai periksa, teman-teman kedutaan KBRI di sana gitu cukup aktif ya di sana. Mereka kemudian jalan ke museum itu, akhirnya ketemu
ada di pojokan Bang, itu kayak di storage-nya mereka gitu ya, dalam keadaan yang ya teronggok saja begitu ya, nggak ada yang tahu itu apa dan seterusnya gitu. Kemudian kita bilang, wah ini kayaknya penting, signifikan dan seterusnya. Waktu saya ke sana udah ditaruh depan Bang. Terus mereka bilang, oh kita udah punya rencana, kita mau pamerkan begini-begini. Wah ini panjang lagi saya bilang diskusi ini. Kan. Oke. Jadi tiap objek nih kita sangat kasuistik lah ya, nggak ada pola yang sama gitu. Tapi ada benda-benda seperti itu ya, sama seperti Sangguran itu juga salah satu prasasti penting kita, dibawa oleh Lord Minto dulu dan kemudian sekarang ada di Skotlandia. Scotland. Dan ya di rumah privat, di rumah perorangan gitu ya. Si orangnya juga ya maju mundur gitu ya, diskusi dengan KBRI kita di sana. Ada keinginan untuk membalikan, tapi juga berpikir tentang ya kita udah cukup lama ya mengurusi ini semua, ya pada akhirnya bicara kompensasi dan seterusnya gitu. Itu kadang-kadang problem kita di lapangan ya resources ya, lagi-lagi ya. Jadi kita mau aktif gitu ya mencari semua benda-benda pusaka ini, datanya sudah ada cukup banyak gitu ya, tetapi pada akhirnya berhadapan dengan urusan resources. Nah untuk ke depan dengan khususnya dengan Belanda ini kita anggap sebagai batch pertama. Oke. Ya, jadi kita waktu melayangkan surat ke mereka Juli 2022 ada 8 kelompok koleksi, 4 kelompok koleksi yang baru dikembalikan. Kita akan urus yang 4 lagi sambil mulai memasukkan permintaan baru. Nah pengalaman 472 saya kira signifikan karena modalitasnya sekarang kita udah ketemu kan. Oh caranya begini, kita minta apa yang signifikan. Sekarang waktunya kita diskusi sama publik nih. Okay. Ya jadi tanya juga kan, apa ada yang signifikan yang menurut masyarakat harusnya kembali ke Indonesia dan mereka tahu ada di sana gitu. Nah itu kita juga mau buka percakapan seperti itu di sini gitu ya, tentu dengan para ahli dan seterusnya, sehingga permintaan kita nanti akan lebih lagi tepat sasaran gitu ya. Bukan kayak ya kalau banyak orang bilang kan bawa aja semuanya Bang, gimana bawanya pertama gitu ya, dan kedua untuk emang apa? Bisa urusin. Iya, dan kedua untuk apa gitu kan. Buat saya bukan soal jumlah gitu ya. Tetapi ini hubungannya dengan sejarah kita sendiri gitu ya, dan juga hubungan kita dengan Belanda gitu ya. Itu ya menjadi bahan pertimbangan ketika kita meminta sesuatu gitu. Jadi bukan cuma kayak mana sini semua kita bawa kembali gitu. Ada nggak benda kita di luar negeri? Ini kan kita bicara tentang Belanda ya. Sekalian saja kita bicara tentang ini Pak Dirjen. Ada nggak benda yang sangat penting bagi kita yang ternyata ada di tempat lain di luar sana dan itu harus kita prioritaskan untuk kita dapatkan? Yang signifikan ya tentu ada ya, ada benda-benda seperti itu ya tadi ya, Sangguran yang ada di Inggris, di Scotland gitu, dan kemudian yang menarik tuh ada koleksi rekaman suara ya dari seluruh Nusantara yang dibuat oleh seorang namanya Jaap Kunst gitu ya. Seorang Belanda Belanda ya. Dia etnomusikolog gitu. Walaupun bukan jarahan ya, dia lakukan rekaman itu dengan konsen dan seterusnya. Tahun berapa itu? Tahun 30-an. Dia keliling nih seluruh Nusantara sampai ke Jailolo sana dan seterusnya gitu. Dia masuk kampung, dia rekam suara orang tahun 30-an Bang. Jadi ini nggak ada nih ya, rekamannya bentuknya tuh seperti ini, seperti apa, pakai lilin ya. Jadi rekaman lilin itu yang suaranya tuh betul-betul ya kalau sekarang kita anggap magical ya, suara dari 100 tahun yang lalu nih gitu ya. Dan itu kita juga mau memasukkan itu di dalam. Ada di mana barang itu? Tersebar, ada di Berlin, ya, ada di Berlin, sebagian ada di Amsterdam gitu. Dan kita sedang proses, paling tidak kita bisa dapat kayak rekamannya gitu ya. Jadi dalam bentuk yang berbeda, tidak dalam bentuk lilin itu ya, tapi suaranya itu kembali. Karena yang seperti ini buat kita juga signifikan ya bagi masyarakat gitu, untuk apa istilahnya memperkuat identitas. Gitu ya. Setidaknya kita para cucu kebudayaan ini bisa mengidentifikasi asal muasal kita kan. Betul. Kira-kira seperti itu. Iya, dan di kampung-kampung ketika kita bunyikan, karena kita punya beberapa rekamannya itu magical banget efeknya ya. Wah, ini suara dari ya leluhurnya mereka gitu ya. Jadi ini semua yang kita nilai ya punya arti penting secara historis, secara kultural gitu ya. Maka memang diskusi tentang barang-barang yang kembali ini kita juga lihat kebanyakan kan fokus pada nilai nominal. Ini berapa miliar nih, berapa T gitu. Sementara kita lihat
bukan di situ Ya, apa namanya ya. arti pentingnya gitu ya. Betul. Dan secara konsep juga kita makanya beberapa kali ya saya lihat wah berita harta karun. Ini kalau kita tahu kisah Karun dan Nabi Musa ini kan Iya. ya, perspektifnya bukan Ya, itu gitu ya. oke. Jadi bukan soal harta tersembunyi yang dimiliki orang serakah, tetapi sesuatu yang diambil dari kita kemudian direintegrasikan. Dan itu dengan cara pandang seperti itu kita juga pikir bahwa akan mengurangi ya risiko kemudian gitu orang untuk berebut ya. Ingin memilikinya Ya. gitu. Dan sebenarnya itu telah terjadi di dalam masyarakat kita, sebagian masyarakat kita, terutama yang dompetnya agak tebal gitu ya. Tapi nanti kita bahas pada bagian terakhir Siap, itu, Pak Dirjen. siap. Sekarang saya masuk pada problem kita. Ada 470 berapa tadi benda? Ya 472. 472 benda. Pada sebuah diskusi di mana ada Mas Hilmar di situ, saya juga ada. Saya mengatakan begini pemirsa, bahwa tentu saja saya bahagia kalau mendengarkan berita seperti ini. Barang-barang yang bisa menjelaskan tentang masa lalu kita yang dirampas oleh orang dikembalikan kepada kita. Tak ada alasan untuk tidak bahagia. Tetapi pada saat yang bersamaan, pada diskusi itu saya katakan, saya jadi bertanya, apakah kita mampu untuk mengelolanya? Apakah malah tidak beresiko datang ke kita? Karena kita berbeda karakter nih dengan negara-negara di luar sana. Kalau Anda pernah ke luar negeri, dan saya yakin pernah ke sana, pasti melihat bagaimana dunia museum itu adalah sebuah keharusan untuk dikunjungi kalau Anda berkunjung keluar. Di Indonesia Anda tahu sendiri berapa banyak anak sekolah kita yang berkunjung ke sana. Maka kemudian saya mau bertanya ke Pak Dirjen, sebenarnya apakah kita cukup bisa untuk mengelola itu? Kalau kita cukup bisa secara SDM, dan saya ragukan dengan itu, apakah sistem penganggaran kita dan ekosistem kita untuk menghormati karya-karya dan atau masa lalu ini, benda-benda masa lalu ini, sudah cukup untuk kita, Pak Dirjen? Pekerjaan rumah kita ini masih sangat besar untuk menuju tadi ya. Tetapi kalau dengan volume yang ada sekarang 472, mungkin nanti sekitar jumlah itu lagi yang dibawa gitu, kita punya kapasitas itu di Museum Nasional, museum kita yang terbesar gitu ya. Dan ada juga yang bertanya gitu, ini keamanannya gimana nanti gitu ya, karena pernah ada berita pencurian, kehilangan dan seterusnya gitu. Ya, atau malah berganti menjadi imitasi gitu ya. Betul, jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya kira sangat wajar gitu. Nah, baru tadi pagi nih saya rapat sama teman-teman gitu ya, untuk juga sekaligus ngecek ya kesiapan nanti soal teknis pemulangannya nanti. Dan kita punya pengamanan boleh dibilang berlapis ya. Jadi pertama tuh lapis untuk bisa mengakses koleksi itu sendiri ya. Nggak semua orang bisa. Saya adalah atasan mereka. Tapi di dalam SOP-nya jelas hanya atasan langsung yang bisa memerintahkan mereka untuk buka. Jadi kalau saya datang gitu ya. SOP-nya begitu? SOP-nya begitu. Jadi kalau saya datang gitu terus langsung bilang sama tolong bukain pintu, ya digratisin. Kalau nggak bisa ketemu sama atasan langsungnya. Tapi saya nggak yakin itu. Iya, makanya. Kalau bupati datang gitu takut semua, jangan ke bupati, camatnya takut itu. Makanya ini kita bicara Museum Nasional Indonesia ya. Jadi bukan museum yang lain gitu. Karena itu keputusan kita juga semua benda yang kembali itu nanti masuknya ke Museum Nasional dulu. Ya, jadi nggak langsung disebar dan segala, karena kita tahu persis ya, memang kapasitas pengelolaan museum tuh sangat bervariasi dan ada yang betul-betul dalam keadaan menyedihkan gitu ya. Jadi itu kita nggak mau ambil resiko benda-benda ini kemudian kembali dan justru kemudian terlantar atau bahkan hilang gitu ya. Jadi langkah pengamanan yang ada di dalam Museum Nasional sendiri, sarana prasarana, brankas dan segala macamnya itu kita punya gitu. Jadi lapis pertama itu dulu gitu. Lapis kedua yang tidak kalah penting sebetulnya soal prosedur pengelolaan, manajemen dari si koleksi ini. Ini yang biasanya soal. Kenapa saya bilang soal gitu? Pencatatan. Dicatat bener nggak gitu ya. Ya sekarang 472 di sana kita minta dicatat. Itu istilahnya nail to nail gitu ya. Jadi di sana sebelum dipaku masuk ke dalam crate, dihitung masuk, kemudian di sini dibongkar ya. Pakunya dibongkar, kita hitung lagi sama enggak, kemudian terus sampai prosesnya masuk ke dalam itu. Dan pengelolaan koleksi ini juga terkait dengan ya sistem, misalnya begini ya, jadi
kita stok opnam, random. Ya, jadi kalau misalnya kita udah simpen ke sana, suatu saat saya akan bilang sama atasan langsungnya, buka, saya pengen lihat tuh sekarang gitu, sesuai nggak jumlahnya. Jadi waktu ke waktu dan nggak pernah tahu jadwalnya kapan itu akan dilakukan. So harapannya adalah mereka kapanpun siap dengan itu, standby dengan itu. Dan itu lapis pengamanan yang berikut. Karena kalau pencurian Bang, itu kita mau nggak mau mesti mengakui. Bukan hanya di sini, ya, di seluruh dunia masih ada haste itu istilahnya gitu ya. Di film-film itu bisa menjadi objek itu luar biasa tuh, oke. Jadi resiko seperti itu akan selalu ada. Belanda bahkan baru kehilangan tuh, ya baru-baru ini bulan Februari ini mereka kehilangan koleksi keramik di Amsterdam, nggak jauh-jauh dari pusat kota gitu ya. Jadi itu terjadi. Nah, cuman kita mesti ingat gitu bahwa kenapa sih orang pengen mencuri barang-barang ini gitu? Karena dia mau jual kan. Dan jual itu biasanya pembeli barang seperti ini nggak banyak cuma ya. So very segmented market lah gitu ya yang akan mau membeli itu. Pokoknya banyak duit dia. Ya. Soal apakah dia memang bisa menghargai atau memahami karya itu nomor kesekian. Nomor kesekian. Jadi kalau misalnya sekarang ini kita bikin penetapan dan ini tadi pagi saya bilang langsung begitu dia sampai foto dengan baik kemudian kita publikasi. Sehingga seluruh dunia ini tahu bahwa koleksi yang disebut itu yang berasal dari Lombok dengan peristiwa kayak begini apa segala macam milik Republik Indonesia. Sebar Christie ya semualah lembaga lelang kemudian juga museum-museum di luar negeri sehingga akan langsung turun insentif mereka untuk membeli. Dengan begitu orang yang main di dalam urusan ini juga nggak banyak Bang. Ya itu juga sih. Jaringan sana tuh. Saling kontak gitu. Gue punya barang nih ya. Kira-kira gitu kan. Oke. Nah, kalau sekarang kita udah announce itu dengan sendirinya akan menurunkan kemungkinan dia gitu untuk diperjualbelikan secara legal. Tentu masih akan ada yang ilegal gitu ya. Yang itu kemudian disimpan. Cuman kan kita selalu pakai prinsip. Untuk apa sih orang beli barang seperti itu? Orang beli barang seperti itu hanya agar orang lain tahu bahwa dia punya. Ya, berakhirnya akan display. Kalau seluruh dunia sekarang melalui publikasi dan segala macam tahu bahwa barang kita ini dicuri, ya nggak ada kebanggaan itu, langsung nggak punya value lah. Nah kemungkinan lain yang lebih ekstrim dan menyedihkan, kalau kemudian dia lebur, ya emasnya kemudian dilebur. Ya, tapi kalau bendanya bisa dilakukan peleburan misalnya gitu ya. Ya, tapi itu value-nya akan langsung turun. Ya. Mending beli emasnya antam kan daripada susah payah ya lebih banyak yang lebih menarik lah daripada benda museum itu gitu. Jadi cara kita juga untuk menurunkan insentif orang gitu untuk menyasar benda-benda ini. Yang terakhir pengamanan berlapis ini kita kerjasama dengan Polri. Ya, jadi ada kerjasama dengan Interpol. Begitu ada kehilangan di kita, announce di seluruh dunia gitu. Jadi dan itu kejadian membantu kita gitu ya. Australia misalnya kemudian menahan. Ya, ada benda yang mereka bawa, terus mereka lapor ke kita, oke kembalikan. Gitu. Amerika juga sama melakukan itu. Ya, apakah kemudian ini menihilkan resiko ya tentu tidak. Itu kan pada kasus Museum Nasional, Mas Helma. Betul. Kita punya banyak museum, baik museum milik negara yang ada di daerah. Atau mungkin beberapa museum milik private ya, gitu ya. Sebenarnya berapa sih yang kita punya museum seluruh Indonesia yang dimiliki oleh negara ya? Kalau yang dimiliki negara 111. Ya, ditambah dengan kita 17, ya jadi 128 total ya yang sekarang ini beroperasi ya sebagai museumnya pemerintah. Dan seperti yang tadi saya bilang ya kondisinya bervariasi. Iya makanya saya mau tanya berapa yang layak disebut museum? Kalau yang kategori A, kita pakai peringkat tuh ya. Yang masuk dalam kategori A itu 40. Dari sejumlah tadi ya. Jadi selebihnya ada yang B, ada yang C. C sudah lupakan gitu ya. Apakah pemerintah pusat melakukan sesuatu? Selalu. Tiap tahun kita kasih DAK tuh. Ya, dana alokasi khususnya untuk daerah gitu, khusus untuk museum gitu. Berapa anggaran untuk museum kita dari total anggaran untuk direktorat Anda Pak Dirjen? Kebudayaan saya ambil 2024 ya sebagai contoh gitu. Kita seluruhnya tuh 2,5 T. Terus yang masuk ke dalam museum tuh 600. Dan sekarang museum kita nih khususnya yang di Kemdikbud ya, khususnya yang Kemdikbud nih sekarang sudah jadi badan layanan umum.
ya. Jadi kita boleh terima pendapatan tapi tidak mencari keuntungan. Oke. Ya, jadi layanan tiket misalnya atau pameran khusus yang berbayar macam-macam lah gitu ya. Kita berharap dari sana akan ada revenue walaupun tidak besar gitu ya, tapi setidaknya mencukupi untuk kita memperbarui merekrut staf-staf dari luar. Itu berapa revenue dari museum setelah posisinya berada pada BLU, Pak Dirjen? Kita baru mulai tahun ini Bang ya. Jadi diproyeksikan 45 M. Dari total anggaran dari negara yang disuntikan untuk pengelolaan itu berapa? 230. 230. Ya, namanya juga baru ya, minus ya. Minus. Saya bisa paham lah, tetapi kan mau tidak mau tampaknya memang Anda harus memiliki banyak rencana menyangkut ini. Betul. Pak Dirjen, karena saya punya beberapa catatan menyangkut dengan pengelolaan museum kita di daerah ya. Contoh misalnya soal SDM itu. Yang ditempatkan di situ adalah orang-orang yang mungkin dihindarin atau tidak lagi dianggap berguna di tempat-tempat lain gitu ya, di dinas inilah segala macam. Saya berharap sih ini memang kita lebih maju menyangkut soal itu ya. Tapi kemudian kalau begitu ceritanya, apa rencana besar Anda menyangkut dengan permusiuman nih, Pak Dirjen? Yang pasti BLU ini akan jadi poros utamanya untuk pengembangan ya. Karena tadi saya bilang gitu, sebagai BLU dia jauh lebih fleksibel. Ya, salah satunya anggaran kita bisa cari pendapatan dari sponsor, kita bisa kerjasama dengan swasta misalnya gitu ya. Karena di luar negeri sangat lazim dilakukan ya, ruang-ruang tertentu untuk waktu tertentu mereka sewakan dalam tanda kutip yang mendapat sponsorship, sehingga dia pengelolaan koleksinya, kuratornya dan segala macam itu betul-betul bisa dibiayai dengan benar lah gitu. Ada juga keleluasaan untuk rekrutmen SDM. Karena kita mesti jujur ya, kalau sekarang PNS yang ditempatkan di sana nggak mesti dia berlatar belakang humaniora. Ya, kadang-kadang kita dapat orang yang sama sekali berbeda gitu. Dan ya seperti Abang bilang tadi, ya banyak juga yang statusnya dimuseumkan kalau dia masuk museum gitu ya. Jadi kondisinya begitu. Nah, dengan BLU ini kita jauh lebih lincah, dan yang menarik sekarang sebetulnya cukup banyak loh anak muda yang tertarik, mereka pergi sekolah di luar dengan biaya sendiri, minat sendiri, museologi. Dan bidang-bidang yang terkait dengan pengelolaan koleksi seperti ini. Dan kita sering ya ketemu sama mereka, apa yang bisa kami bantu dan seterusnya. Dan banyak dari mereka ini ya kalangan yang nggak perlu gaji gede gitu ya. Maksudnya dalam pengertian cukup berada ya. Saya nggak bilang bahwa kemudian dibayar murah gitu ya. Tetapi poinnya adalah minat terhadap ini semua cukup besar sekarang gitu. Jadi saya ingin sekali ya menggunakan katakanlah gelombang ini gitu ya. Gelombang yang naik ini sebaik-baiknya sehingga si BLU ini yang menjadi poros dari perubahan sektor permusiuman kita itu betul-betul bisa menguat. Gitu. Kenapa nggak satu langkah lebih cepat lagi dari semangat itu Pak Dirjen? Apa yang saya maksud adalah ya sudah swastakan saja. Kita serahkan kepada swasta untuk mengelolanya, untuk kemudian menjadi lebih profesional dan mungkin bisa menarik minat orang lain untuk datang segala macam. Ya memang agak pahit sih untuk mengatakannya, tapi pada banyak case di negara kita tampaknya itu tangan swasta itu jauh lebih profesional ya, kalau kita menggunakan kata profesional. Tidak dipikirkan soal itu? Dipikirkan tapi dalam bentuk kerjasama gitu. Karena misalnya sekarang pengelolaan koleksinya mandatori itu. Kita nggak boleh kasih ke pihak lain ya untuk misalnya memastikan keamanan dan seterusnya. Untuk pengembangan museumnya sendiri, sangat. Sekarang sebetulnya kita sedang menuju ke sana. Cuma ini terbuka aja saya ngomong gitu ya. Problem juga adalah cukup lama atau terlalu lama sektor permusiuman kita ini dikenal nggak bagus. Ya, jadi untuk swasta masuk jadi mereka mikir 2 kali gitu ya. What is the benefit gitu ya? Kalau di tempat lain kan mereka prestige kan, ya mereka bantu si museum ini, wah keren, karena di kita nggak kerasa gitu ya. Dan saya kira masih ada juga hambatan bagi para swasta untuk masuk itu, di sebelah mana saya bisa masuk gitu ya. Karena misalnya soal koleksi dan segala macam, pengetahuan umum mengenai koleksi-koleksi kita juga masih sangat terbatas. Jadi kalau tempat lain misalnya Asia Tenggara saya ambil gitu ya, katakanlah perusahaan di luar gitu ya. Di kita kalau kita lihat isi koleksi kita nih prasejarah, klasikal dari masa Hindu Buddha, sedikit Islam ada di dalamnya, zaman modern hampir nggak ada.
kita nggak punya koleksi itu, dan etnografi. Ya, jadi untuk menawarkan koleksi kita gitu ya, ya tentu tantangannya adalah membuat narasinya sedemikian rupa sehingga dia cukup menarik gitu ya untuk diangkat kemudian katakanlah diasuh ya oleh pihak swasta ini. Jadi kita lagi bergerak ke arah sana. Sekarang BLU kita juga udah merekrut teman-teman profesional ya, ke dalam jajarannya. Dan mereka yang sekarang bikin business plan gitu ya, komunikasi juga dengan pihak swasta gitu untuk memastikannya bisa berjalan baik. Ada banyak kata-kata orang bijak menyangkut dengan museum itu. Salah satunya mengatakan begini, jika ingin melihat kebudayaan negara itu maka lihatlah bagaimana pengelolaan museumnya. Kira-kira begitu ya. Maka kemudian mau tidak mau kita harus bicara tentang angka. Anda enggak apa-apa, tahu sama malu-malu di sini Pak Dirjen. Anda membutuhkan berapa sih sebenarnya dari APBN untuk kemudian mengangkat posisi pengelolaan permusiuman kita menjadi sedikit lebih baik dari hari ini? Kita bicara 17 museum yang langsung di bawah Kemdikbud ya, ya, gitu yang saya bisa sudah lebih kenal ininya. Untuk museum nasional dia bisa beroperasi secara profesional dengan katakanlah semua fasilitas yang diperlukan. Kita nih perlu tambahan tidak kurang dari 2,5 T. Untuk museum saja? Ya, 17. Untuk museum saja ya, kan? Untuk museum saja ya. Okay. Ya, 2,5 T. Kalau mau dikelola dengan benar, karena museum itu yang paling mahal adalah penanganan koleksinya. Ya, semua koleksi itu memerlukan apa yang mereka bilang microclimate. Ya. Jadi kita nggak mungkin kan seluruh koleksi seluruh gedung kita dinginkan dengan suhu tertentu gitu. Ya jadi dia perlu ini tekstil perlu sekian, batu perlu sekian, kayu perlu seperti ini dan seterusnya. Belum konservasi, belum laboratorium dan segala macam. Kemarin kita hitung, Mas Menteri juga kebetulan tanya gitu. Ya pertanyaan yang persis sama gitu ya. How much do you actually need? Gitu. Saya bilang ya kalau misalnya sekarang kita hitung benar, bilang tim hitung cepat 2,5 T. Itu yang akan memungkinkan kita mengelola itu profesional dan kita bisa setidaknya untuk 17 museum itu. 17 museum yang sekarang kita miliki gitu ya. Walaupun kalau buat saya gitu ya itu betul-betul dengan kebiasaan kita ya dikurang-kurangin gitu buat. Apalagi ada yang namanya refocusing. Jadi masih ada tantangan di situ gitu. Tapi isu yang saya kira penting sekali ya juga untuk publik tahu gitu ya soal SDM. Ya, ini mungkin tantangan yang paling besar gitu ya karena jumlahnya masih sangat terbatas ya dan dengan perubahan yang sekarang sistem BLU ini baru kita bisa merekrut misalnya kurator. Ya, kuratornya sangat esensial. Jadi dia sebetulnya yang menentukan program apa yang kita lihat di museum itu si kurator yang bertanggung jawab terhadap itu kan. Selama ini kita nggak bisa sewa atau mem-hire seorang yang berprofesi sebagai kurator secara profesional gitu. Adalah teman-teman PNS yang dikuratorkan gitu ya. Jadi ada gap tentunya karena mereka punya begitu banyak tanggung jawab yang lain gitu. Jadi kalau ditanya apa sih yang priority gitu yang perlu dibiayai, saya kira education gitu ya. Education kemudian untuk persiapan maintenance segala macam tadi. Betul. Itu memang tidak mudah ya. Pak Dirjen, terima kasih telah menjelaskan kepada kita menyangkut soal ini. Meskipun saya menyukai museum, tapi ada banyak catatan yang Anda sampaikan di sini itu menjadi tampaknya harus kita pikirkan. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Pemirsa, banyak dari kita, tentu saja dengan karakter budaya kita yang kental memang, banyak dari kita itu begitu bangga dengan kebudayaan kita. Tentu saja harus seperti itu. Saya sebagai orang Bugis, saya sangat menghormati itu. Mahkota Salokoa di Goa itu sampai untuk pengambilan gambarnya itu membutuhkan beberapa hari oleh seorang fotografer teman saya dan itu saya menikmati betul proses-proses itu. Dan tentu saja di daerah yang lain juga. Sekarang ini ada ratusan benda bersejarah dari Belanda milik kita akan dikembalikan. Mulailah memikirkan bagaimana kemudian mencintai budaya kita dan masa lalu kita dengan cara yang pas. Datang dan berkunjung dan berikanlah support kepada mereka-mereka yang sedang mengelola itu. Sebab kalau kemudian kita hanya menyebut diri mencintai dan menghormati masa lalu kita, tetapi kita tak pernah ikut di dalamnya, maka menurut saya kita sedang bermain-main dengan itu. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.